sudah tentang Nabi. Di siang ibu-ibu Nabi juga. Malam ini dua hadis Nabi, tidak banyak, dua hadis saja. Semoga dua hadis ini nanti kita tutup dengan ayat Al-Quran. Semoga dua hadis ini menjadi pengingat bagi kita dalam membawa bekal pada sebaik-baiknya bekal ketakwaan kepada Allah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kata Nabi, sayusibu ala ummati da'al umam, akan terjangkit kepada umatku, kata Nabi, penyakit umat-umat terdahulu. Waqala Nabi waqala wa ma huwa umam, apa itu penyakitnya orang terdahulu? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ashar wal batar, at-takasur wat tanajus fid dunya, at-tabaghut wat tahasud. Kita ulang. Satu, kata Nabi, penyakit yang akan menular manusia di masa akhir zaman, kata Nabi, mereka itu mengaku umatnya Nabi, tapi terjangkit penyakit sebelumnya. Penyakit sebelumnya siapa? Penyakit masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Kata Buya Hamka, saat ini penyakitnya modern, syiriknya modern, jahiliyahnya modern. Kalau jahiliyah dulu sembahnya patung, kalau sekarang sembahnya manusia. Beda mana? Modern mana? Zaman dulu patung yang disembah, kalau sekarang manusia yang disembah. Siapa manusianya? Pandai-pandai cari tahu. Harus. Kata Nabi, terjangkit 6 penyakit jahiliyah pada masa dahulu. Di dalam Al-Quran ada 4 karakter jahiliyah. Di dalam Al-Quran 4 karakter jahiliyah yang Allah sebutkan dengan kalimat jahiliyah. Nanti kita runut satu-satu setelah penyakit. Kata Nabi, penyakit yang pertama, al-ashar wal batar. Yang keduanya batar. Yang pertama ashar, yang kedua batar. Apa itu al-ashar? Al-asharu, kata Nabi, kufrun bi ni'matillah. Orang yang kufur dengan nikmatnya Allah. La in syakartum la azidan, wa la in kafartum inna azabi. Baik, pahami kalimatnya. Allah menggandeng kalimat syakara dengan kafara. Allah gandeng kalimat syakara bukan dengan kalimat la syakara, la yashkur, bukan. Tapi Allah gandeng dengan kafara. Apa arti kafara? Kufur. Apa arti kufur? Arti kufur itu orang yang menutupi diri dia akan nikmat yang Allah berikan kepada dia, tapi dia kata ini hasil jerih payah saya. Ini Bapak Ibu yang punya duit, kalau dia bilang aku habis kerja nih, dapat duit aku, beda tipis sama Korun. Korun bilang begini dalam Al-Quran. Apa kata Korun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini hasil jerih payahku. Ngapain aku bayar zakat? Kufur nikmat dia. Ini poin penting nih bagi kita semua. Kita bangun sepakat dulu. Kita harus bangun kesepakatan malam hari ini. Jangan ada yang kufur nikmat. Sepakat? Sepakat? Sepakat enggak nih? Sepakat? Jangan ada yang tabzir. Enggak boleh ada yang buang air minum bekas. Enggak boleh makan enggak habis. Sepakat? Sik Ustaz. Ini benar sepakat enggak nih? Nanti ditinggalkannya sisa suruhnya awak makan. Nah, ini masalah nih. Bapak Ibu, kata Nabi, kata Allah, al-ashar. Al-ashar itu kufur dengan nikmat. Apa contoh orang kufur dengan nikmat? Mencaci maki makanan. Makanan apa nih? Tempe, tahu terus. Besok Allah cabut. Tahu dicabut, tempe dicabut, ikan dicabut. Tinggal piringnya tok. Kalau cuma tinggal piringnya, apa rasa syukur kita, Pak? Itu pun kalau Allah cabut. Uniknya masih mending Allah cabut lauknya. Allah tinggalkan nasinya. Kalau Allah cabut lidahnya.
rasa syukur kita kepada Allah? Rasa nasi tak tahu, rasa ikan tak tahu, asin tak tahu, manis pun tak tahu. Bayangkan, kalimatnya sederhana. Bapak Ibu, sebelum datangnya Islam, penyakit ini sudah terjangkit masyarakat jahiliyah pada masanya. Banyak tak bersyukur. Orang jahiliyah pada masa dahulu, itu cara mereka bersyukur akan nikmat yang diberikan, bukan nikmat yang diberikan dari Allah. Ketika hasil mereka, panen mereka, semua mereka dapatkan, mereka melakukan satu, judi. Yang kedua, minum khamar. Yang ketiga, makan bersama, tabzir besar-besaran. Sekarang saya tanya, kalau ada yang tabzir besar-besaran, beda tipis enggak sama jahiliyah dulu? Beda tipis apa tidak? Enggak berani ngaku. Kenapa tak berani ngaku? Awak pelaku. Yang pelaku ya, yang pelaku, yang tak pelaku jangan tersinggung. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ini poin kita Pak. Yang kedua, al-batar. Al-batar itu apa? Orang yang menikmati nikmat yang diberikan berlebihan. Aku hari ini habis jual mobil. Alhamdulillah laku. 400 juta. Kita makan semua. Diundanglah pesta pora. Artis, biduan, musik. Ditutup dengan doa. Bayangkan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf betul. Kita tutup maksiat dengan doa. Sekarang saya tanya. Berapa sering kita melakukan kemaksiatan yang kita tutup dengan doa? Banyak Pak? Jahiliyah tak jahiliyah tuh? Jahiliyah. Saya tidak mengatakan siapapun. Jangan ada tersinggung. Habis tak balik saya nanti. Ya. Tapi Bapak Ibu, ini yang kita buat selama ini. Kita berharap berdoa, ya Allah. Kita melakukan kesyirikan kepada Allah, kemungkaran kepada Allah. Kita mulai dengan bismillah, kita tutup dengan doa. Tengah-tengahnya perempuan joget. Tengah-tengahnya musik. Mending Pak. Kalau khamarnya, coba, jahiliyah. Kita terjebak dalam perbuatan demikian. Itu satu. Al-ashar wal-batar. Kita hari ini terlalu banyak menikmati yang diberikan oleh Allah, lupa dengan syukur. Akhirnya kita kufur. Kata Said Hawa, orang yang kufur akan nikmat yang Allah berikan, mencaci dia, memaki dia, boros dia, tidak dia tempatkan pada tempatnya, masuk dalam kategori pembatalan syahadat. Itu kata Said Hawa. Siapa tuh Ustaz? Ulama pokoknya. Jangan tanya lagi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Penyakit kita hari ini meremehkan yang sepele-sepele seperti ini. Kita makan, habis makan. Bapak Ibu mau tahu Nabi cara makan bagaimana? Hatta yul'iqaha. Sampai dijilatkan Pak. Dimasukkan tangannya ke tangan, ke mulut istrinya untuk dijilat. Begitu juga tangan istrinya. Sekarang ada yang mau begitu? Nah sini. Yang mau? Tidak ada yang mau Pak. Bahkan kita jijik memasukkan tangan kita ke dalam mulut istri kita. Coba bayangkan. Tapi kata Nabi, kalau kita kaji dalam ilmu-ilmu yang lebih detail lagi dalam ilmu tasawuf itu, bisa jadi nasi yang sebutir tertinggal di dalam piring, itu berkahnya di situ. Kata orang tua kita zaman dulu begitu. Saking khawatirnya keberkahan itu hilang dari piring kita. Satu. Sudah panas belum? Yang kedua. Apa yang kedua? Al-batar. Berlebihan dalam menikmati yang Allah berikan. Dibuat main judi, togel, batu domino, batu yang lain, laga ayam, semua Pak. Mentang-mentang banyak duit. Baru dapat, baru hasil pancing terjual. Semua dibuat Pak. Tapi uniknya, kemaksiatan. Ustaz, alhamdulillah aku tadi menang judi. Ini aku sedekahkan untuk Al-Quran. Astagfirullah wa atubu ilaih. Menang judi, duitnya sedekah untuk Al-Quran, kata Imam Syafi'i tak boleh. Tapi kata mazhab Imam Abu Hanifah, duit haram hanya boleh digunakan untuk public services. Bisa agak gaul sedikit tuh. Apa tuh ya? Fasilitas umum. Iya kan? Nah, kayaknya begitulah artinya tuh.
fasilitas umum. Kamar mandi boleh, jalan boleh. Untuk Al-Quran masjid tak boleh, haram kata mazhab Syafi'i, haram. Duit-duit haram, hasil judi, hasil togel, jangan gunakan untuk sedekah. Apalagi kasih makan anak istri, haram. Ini bentuk. Apa tak lagi hasil korupsi? Jangan lagi. Kalau saya tak usah. Bagi sini. Kita buat jalan raya. Kita buat kamar mandi. Kita buat pendopo dan lain sebagainya. Yang bisa digunakan untuk umum. Itu baru boleh. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Tahu Bapak Ibu surat At-Takasur? Bagaimana bunyinya? Alhaakumut takasur hatta. Ya, paham. Hafal tuh. Artinya apa? Bermegah-megahan, yang arti yang paling spesifik menumpuk harta. Orang yang menumpuk harta dengan nafsu itu mesti yang dicari haram, bukan yang halal. Orang yang menumpuk harta karena nafsu, kata Nabi, sayati 'alan nasi zamanun la yubali bima akhadha aminal halal aminal haram. Akan datang satu masa manusia akan mencari pendapatan dengan cara yang mereka tidak inginkan. Mau halal kek, mau haram kek, terserah. Yang penting kami punya duit, anak kami makan. Betul? Betul apa tidak? Jangan bilang betul kalau tidak. Tapi kondisi umat hari ini begitu. Orang tidak mikir, Pak, yang dia ambil ini halal atau haram. Ini kita ambil contoh. Bapak Ibu pergi ke masjid. Sholat ke masjid, mau ke kamar mandi. Di luar ada sendal. Bapak Ibu pakai sendal ke kamar mandi. Bapak Ibu balikkan. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Maling. Apa hukumnya? Maling. Bapak Ibu pakai sendal orang tanpa izin, manfaatkan. Gosok namanya. Apa namanya? Apa namanya? Ikan kalau gosok dibalikkan dosa sama. Sekarang saya tanya, ada enggak yang begitu? Mau tobat enggak? Harus. Kalau tak tobat bahaya tuh. Nah, kita kembali intermezzo aja. Yang jelas jangan gosok. Yang jelas jangan. Baik, kita kembalikan kepada takasur tadi. Menumpuk. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kita semua, apa yang dilakukan oleh mereka yang harta itu? Yang mereka lakukan terpengaruh oleh hawa. Yang akan menghancurkan manusia. Syaitan muta, ittiba'ul hawa. Ada orang yang pelit, bakhil, bukhala, hirsud, tamak, lengkap jadi satu. Rakus, pelit, tamak jadi satu. Yang kedua, Pak, mempertuhankan hawa nafsu. Ada orang yang mengkapling laut. Itu kira-kira logika akal sehat kita. Laut dikapling. Sudah tak cukup mengkapling tanah, dikapling laut. Itu kalau bukan rakus, apa namanya? Nabi bilang dalam hadisnya, hirsud, rakus. Paham sampai sini Bapak Ibu? Orang itu baru laut, besok langit dikaplingnya deh. Nggak ada apa? Nggak ada rasa syukurnya, nggak ada rasa puasnya. Maafil qanaah. Nggak ada rasa puasnya, Pak. Itu manusia. Orang yang suka menumpuk harta, mereka tidak bersyukur dan tidak punya rasa puas. Dapat duit gaji 4 juta. Kok cuma 4 juta? Tengok tetangga sebelah itu. Gaji 5 juta. Ini yang gini. Tak syukur. Diturunkan sama Allah. Jadi 1,5 juta. Makin jadi. Sedangkan kita ada yang mencaci maki, apalagi yang habis, Pak. Kalau kita mau mengadakan pertama, sittatu asya itu hadithul a'mal. Ada 6 perkara yang merusak amal ibadah kita. Satu di antaranya qaswatul qalbi. Hati yang keras, yang tak mau menerima nasihat, yang tak pandai bersyukur, yang hatinya tak pernah lapang dengan keadaan yang dimiliki. Qaswatul qalbi.
qaswatul qalbi. Dipahami itu. Baik, kita kembali ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Imam Al-Ghazali dalam satu pernyataan dia, inna rahimah kena satu masa kata Imam Al-Ghazali, manusia itu akan terhormat karena harta, bukan karena imannya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pernah terjadi kasus seorang non-muslim karena dia donatur masjid, masuk masjid dicium tangannya? Pernah perlu kita sebutkan? Jangan lagi. Ini ada nih Pak, live streaming enggak? Nah, kan live streaming kan kita deh, tapi sikit-sikit tak apa-apa lah. Yang punya RCTI, yang punya, coba bayangkan. Masuk Pak non-muslim karena dia punya harta dicium tangannya Pak. Berharga sekali mereka punya duit. Tapi orang beriman, mohon maaf, guru ngaji dikucilkan. Betapa berharganya guru ngaji bagi generasi kita. Yang kita tak pernah pandang Pak. Mohon maaf Pak, saya ini baru datang ke sini. Yang paling penting untuk Bapak Ibu hargai bukan saya, tapi ulama yang ada di kampung ini yang telah memberikan pendidikan agama kepada Bapak Ibu semua. Kalau Buya Yahya tahu, habis kita dimarahi Pak. Kenapa demikian? Karena kalau orang luar datang, Masya Allah, penghormatan kita berlebihan betul. Tapi kalau orang dalam, nak datang-datang langkau, tak datang saya ganti yang lain. Coba Pak. Ini poin penting bagi kita Pak. Kita meninjau seseorang, mohon maaf Bapak Ibu, kehormatan manusia hari ini itu dilihat karena hartanya. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali terbukti. Betapa bahagianya orang kalau ada yang datang orang kaya. Tapi kalau yang orang tak mampu datang diusir Pak. Kami tahu kau datang ke sini bawa amplop kan, mau minta duit kan, balik. Betapa hari ini tolak ukur penghargaan manusia terhadap manusia bukan lagi iman tapi harta. Semakin banyak harta semakin terhormat. Semakin dia miskin sekalipun dia beriman tidak terhormat. Kenapa demikian? Karena manusia hari ini berlomba-lomba mencari dunia. Mencari kehormatan dengan mencari dunia. Sekarang saya kasih contoh. Kenapa ada orang berebut kursi anggota dewan? Mohon maaf, yang diperebutkan kadang mohon maaf caranya nggak benar. Pertanyaannya, kalau bukan karena kehormatan, apa yang mereka cari? Mengapa mereka menerobos benteng syariat agama hanya karena kehormatan mereka? Karena mereka menginginkan penghormatan dan duduk di kursi yang hangat itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini fakta, bukan perkataan lisan belaka. Bapak Ibu boleh lihat, orang berebut Pak, untuk duduk dan jadi anggota dewan perlu uang miliaran. Coba uang miliaran itu diberikan kepada orang yang tak mampu, berapa banyak yang bisa kita sekolahkan? Pernahkah kita berpikir demikian? Tidak pernah. Karena kita berpikir akan kehormatan diri kita sendiri, bukan orang lain. Ini yang harus Bapak Ibu kita pikirkan bersama. Makanya Islam hari ini rendah di hadapan orang-orang yang memang ingin menjatuhkan Islam. Kenapa? Kita boleh diukur dengan harta. Mohon maaf Bapak Ibu, kita umat muslim harus punya kehormatan. Harus kita jaga. Hari ini kita berani menggadaikan akidah kita hanya karena harta. Saya cerita Bapak Ibu. Tahun 2006 terjadi gempa besar di Yogyakarta. Hanya karena satu kardus mie goreng Indomie kita itu, super mie ketika itu, akidah melayang, agama pun hilang. Cuma karena satu kardus super mie. Kenapa? Daripada kami tidak makan, lebih baik kami keluar daripada Islam. Itu karena umat muslim tidak punya perhatian kepada saudara yang lain. Hanya beda satu hari. Yang umat muslim datang terlambat, mereka sudah ganti akidah. Coba bayangkan Pak. Ini penting yang harus kita pahami. Betapa kata Syekh Hasim Al-Asy'ari yang dinukil oleh seorang profesor Majelis Ulama Indonesia, apa kata dia? Penyakit umat muslim hari ini 3. Kebodohan, kemiskinan,
perpecahan. Bayangkan umat muslim hari ini berani menggadai akidahnya atau menjadi munafik hanya karena satu hal, tak punya harta. Jadi betul kata Imam Syafi'i, kata Imam Al-Ghazali, hari ini untuk mendapatkan kehormatan itu kita butuhkah? Woi, itu donatur masjid tuh biarkan dilewat. Sementara Allah kau tak 1.000 rupiah pun tak pernah kau datang sumbang sini. Tak usah. Ya Allah, kalau ada seperti ini, betapa hinanya manusia tersebut di hadapan Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, at-tanajus fid dunya. Mereka yang berlomba-lomba mencari kehidupan dunia. Kata Nabi pada poin hadis yang kedua tadi, yang merusak amal ibadah kita pada nomor yang kedua, dunia, cinta terhadap, berlomba-lomba kita cari dunia. Fastabiqud dunya, semua berlomba-lomba Pak mencari dunia. Sekarang kita tanya sama Bapak Ibu, berapa banyak porsi akhirat ketimbang dunia? Jawab dengan jujur. Berapa sering Bapak Ibu ngaji di rumah? Lebih sering mana mendengarkan musik atau mendengarkan Al-Quran jujur? Mau jujur atau tidak? Bapak Ibu, Andalusia, kerajaan Islam pada masanya, Spanyol, Isbani, pada masanya berjaya. Runtuh hanya karena seorang Ziryak, pemuda yang datang ke Eropa, Andalusia, Spanyol, dan bisa memainkan biola dan gitar. Dia ajarkan kepada penduduk-penduduk muslim yang ada di Spanyol. Pada akhir kepemimpinan Andalusia, hilang semua nilai agama, yang mereka dengar adalah musik. Ini fitnah musik akhir zaman. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah hatta tazhar bainakum al-maharif wal qainat. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat betapa tersebarnya musik dan biduan. Sekarang setiap acara pernikahan ada musik, ada biduan. Acara 17 Agustusan ada musik, ada biduan. Acara apapun ada musik, ada. Masih mending kalau biduannya pakai kerudung. Kalau tidak, maaf, jangan ditonton. Sampai sini paham Bapak Ibu? Itu fitnah. Memang itu fitnah kita di akhir zaman. Memang begitu kata Nabi. Itu fitnah akhir zaman yang dihadapi umat muslim. Satu sisi kita dilemahkan dari sisi agama, satu sisi kita dilemahkan dengan hiburan dunia. Apa yang dilakukan oleh Amerika kepada kita? Sampai hari ini, mereka pemegang hiburan dunia melalui aplikasi gadget, laptop, dan lain sebagainya. Judi online, mereka punya. Game online, mereka punya. Aplikasi-aplikasi yang melalaikan daripada agama, mereka punya. Dan mereka semua pemegangnya. Apa akhirnya? Manusia hari ini gaya hidupnya hedon, materialis, mengukur segala sesuatu dengan materi. Hidupnya bergaya, gaya hidupnya begitu tinggi, sehingga lupa bahwa sesungguhnya diri dia sangat hina dan lahir daripada kehinaan. Tapi manusia tidak sadar. Nikmati aja. Seolah-olah lupa dia kalau dia lahir dari sesuatu yang hina. Bapak Ibu, ada mani, ada mazi. Lebih terhina mana? Mani atau mazi? Mazi apa mani? Mani. Mandilah. Kalau Bapak Ibu keluar mani, wajib mandi wajib. Kalau mazi, tidak perlu mandi wajib. Hina mana? Hina kita nih Pak. Sangat hina sekali. Tapi mengapa kehinaan kita semakin kita hinakan dengan tunduknya kita terhadap dunia? At-tanajus fid dunya. Bapak Ibu, Allah bilang begini. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Cari. Bapak Ibu mau cari dunia silahkan. Tak ada masalah. Tapi bawa tuh dunia untuk akhirat kita. Kita gunakan harta kita semakin dermawan, Pak. Orang yang hati dia lapang dada dia. Orang yang hati dia bersih. Apa yang dia dapat dia sadar dengan apa yang dia miliki. Tapi kalau hati dia memang sudah kotor. Kata Ali bin Abi Thalib. Nuqtatus sauda. Di dalam hati manusia ini, di dalam diri kita nih, jika ada satu titik tinta hitam, akan semakin besar ketika mereka semakin bermaksiat.
Ketika mereka bermaksiat kepada Allah, tinta yang hitam yang kecil tadi akan semakin besar. Mengapa besar? Menutupi mata hati dia. Kalau mata hati dia yang sudah tutup, apapun kebaikan di matanya tidak akan pernah baik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Masih aman? Udah basah nih? Oke. Itu yang keberapa tadi? Keempat. Sekarang yang kelima. At-tabaghut. Apa itu at-tabaghut? Saling membenci. Saling membenci. Nah, ini penyebab orang saling membenci adalah fanatisme. Bapak Ibu, kalau tak suka sama orang, tak ada masalah. Tapi jangan membenci manusianya. Kita tak suka sama akhlaknya. Aku Ustaz, kalau lewat dia depan rumahku, tak akan kutegur seumur hidup. Mati dia besok, masuk neraka tuh. Percaya kata-kata saya Pak, kalau dia tak bertobat. Kenapa demikian? Allah melarang perbuatan yang demikian yang dia buat Pak. Tapi dia bunuh mama saya Ustaz. Ya sekarang mau ngapain? Tak mungkin kita bunuh balik. Sama-sama berdosa kita. Logika berpikir kita main Pak. Memang berat betul. Kalau ringan tak naik tingkat kita Pak. Ini penyebab kita poin sekarang. At-tabaghut manusia hari ini karena fanatisme saling membenci. Kita ambil contoh sekarang. Kata Nabi, di akhir zaman itu, umat muslim akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang selamat, yang lain masuk dalam neraka. Satu di surga. Sekarang perhatikan. Siapa yang ahlus sunnah wal jamaah itu? Bapak ibu ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Yang samping ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Yang sono ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Semua ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Pertanyaannya, kalau seandainya kita saling memahami bahwa mereka ahlus sunnah wal jamaah, selesai? Kecuali Syiah yang jelas kesesatannya. Kalau yang sudah jelas kesesatannya, boleh Pak. Tapi kalau memang mereka sholatnya masih sama dengan kita, akidahnya masih bareng dengan kita, sholatnya masih 5 waktu bukan 7. Bapak Ibu, ada namanya Kristen Ortodoks Syria. Itu sholatnya 7. 5 waktu ikut kita, tahajud dan duhanya masuk. Berapa jadinya? Jadi sholatnya 7. Alkitabnya bahasanya Arab. Ini kalau kita nggak cerdas, kita bisa tertipu Pak. Tertipu. Alkitab berbahasa Arab. Loh kalau kita nggak ngerti, yang sesat-sesat seperti ini jelas Pak. Tapi yang tak sesat, mengapa kita harus membenci? Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kita saling membenci sesama kita. Ini yang paling kita tak disukai oleh Rasulullah. At-tabaghut, saling membenci antara satu dengan yang lain. Apa persoalan kita membenci orang lain? Hanya karena kita tak satu pemahaman. Satu. Yang kedua, hanya karena kita beda jalur. Yang ketiga, hanya karena kita beda tahta. Yang keempat, hanya kita tidak sama. Kau bukan orang Minang, aku tidak mau bergaul dengan orang Minang. Ini kalau dia yang begini berarti merusak betul itu. Kau siapa, orang Jawa apa Minang? Oh, aku orang Medan, Batak. Oh makin tak jadi aku tak suka lah. Astagfirullah itu. Yang keenam, at-tahasud, saling dengki. Saling dengki antara satu dengan yang lain. Nah, ini penyakit nih, penyakit betul. Bang, tetangga samping tuh udah beli mobil dia. Abang masih motor butut. Dek, aku cuma Pak Camat. Gajiku sekian. Kan abang bisa korupsi, selesai itu. Ini mohon maaf ya ibu ya. Mohon maaf. Karena dengki kepada orang lain, kita melakukan perbuatan yang bertolak belakang daripada syariat. Apa yang terjadi? Mohon maaf Pak, banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar daripada syariatnya memang dorongan dan hasutan Pak. Kecintaan mereka terhadap dunia berlebihan. Sehingga mohon maaf, pengaruh syaitan dalam bisikan sangat kuat sekali. Ambil aja lah, kan tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma diri dulu Pak, mohon maaf dulu. Orang maling sembunyi-sembunyi. Lah sekarang orang maling terang-terangan mau ngapa kau? Aku mau maling. Itu buktinya. Sekian banyak para koruptor tidak ada yang ditangkap tuh. Karena mereka malingnya terang-terangan. Makanya maling tuh jangan sembunyi-sembunyi, malingan aja sekalian. Astagfirullahaladzim.
Pak, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, kita ini sudah terlalu kacau. Kenapa saya bilang kacau? Maling ayam di penjara 3 tahun. Korupsi 1 tahun. 1 miliar 1 tahun. Sekarang saya tanya, harga ayam sampai 1 miliar? Coba bayangkan. Apa yang mau kita buat di muka bumi ini sekarang? Baik. Refleksi daripada Maulid Nabi mengembalikan moral dan adab. Itu yang paling penting. Nabi, Bapak Ibu, membangun satu masyarakat yang disebut dengan masyarakat madani. Tahu Bapak Ibu masyarakat madani? Negara Madinah sekarang. Madinah sekarang itu Bapak Ibu dari Yasrib yang tidak mengenal peradaban menjadi manusia beradab. Nabi masuk. Harusnya kita yang mencintai Nabi, mengerti Nabi, Maulid Nabi, harus lebih berakhlak dan beradab. Dulu Nabi 3 orang, Pak. Nabi, istrinya, Abu Bakar, terbentuk satu komunitas kecil, membangun satu komunitas besar. Masyarakat Madani. Madani itu artinya diambil dari kalimat mim dal nun. Diambil dalam bahasa Arab, artinya peradaban. Tamaddun. Apa arti peradaban? Beradab. Apa itu adab? Terbentuk dengan 3 hal. Iman, ilmu, amal. Beriman dia. Muslim mukmin dia. Yang kedua, berilmu dia. Yang ketiga, beramal dia. Iman punya, berilmu tidak, sesat. Berilmu tidak beriman, sesat. Berilmu beriman tapi tidak diamalkan, tambah sesat. Yang harus lengkap apa? 3-tiganya, Pak. Mohon maaf, Pak, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Manusia munafik. Berapa banyak manusia munafik yang pinter lisannya tapi tak beramal dia. Tidak beriman dia. Tapi cerdas. Yang mengajak kita sekuler ini, itu cerdas, Pak, profesor. Namanya Snok Horgen. Aceh hancur. Itu Snok Horgen. Nurholis Majid. Muslim, Pak. Muslim dia. Rusak. Dibuatnya kita jauh daripada agama. Siapa lagi? Banyak, Pak, yang melengsarkan nilai-nilai agama. Ada seorang wanita hafal Al-Quran. Kata dia ngaku hafal Quran 30 juz. Apa kata dia? Jilbab itu tak wajib. Al-Quran itu tak serasi dengan zaman. Itu perempuan mengaku hafal Quran. Telah diuji betul hafal. Tapi kok seperti itu akalnya? Iman tak ada, amal tak punya. Sekarang kita mau seperti apa? Refleksi Maulid Nabi yang menghasilkan moral, adab, etika, akhlak yang sempurna. Makanya Nabi disebut uswatun hasanah. Lah kalau tidak Nabi, siapa yang mau kita contoh? Penyakit manusia hari ini, penyakit buat kita semua. Penyakit hari ini. Kita mengidolakan manusia dan kita mengidolakan artis, bukan Nabi. Nabi kita idolakan nomor sekian. Mengaku cinta Nabi, tapi kita masih mengidolakan Raffi Ahmad. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau Raffi Ahmad datang sini banyak yang histeris, saya yakin itu. Artis. Tapi Nabi yang datang ke sini, nggak mungkin datang dan meninggal kan? Tapi refleksi kecintaan kita terhadap Nabi harusnya lebih. Mengapa kita bisa histeris terhadap manusia yang belum tentu masuk surga? Tapi mengapa kita tak bisa menangis ketika berharap cinta kepada Sang yang Maha Agung? Mengapa? Itu alasan kita. Karena kita hari ini terjangkit penyakit. Lah selamatlah. Udah mati. Alhamdulillah. Makasih Bang Eka. Bukan. Makasih siapa yang membantu. Paham Bapak Ibu? Ini penyakit. Kita mengidolakan manusia hari ini. Tapi kita tidak mengidolakan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku cinta dengan Nabi. Tapi kita tak pernah mau menerapkan sunnah-sunnah Nabi dalam rumah tangga kita. Kita selalu mencintai yang lain. Kalau kita bilang jangan pakai celana jin, jangan pakai celana lepis. Jawabannya sederhana. Kan kami menutup aurat. Pertanyaannya menutup aurat tapi telanjang. Nabi bilang, apa kata Nabi?
Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Dua perkara kata Nabi, yang aku tidak akan lihat mereka dalam surga, tapi mereka dalam neraka. Bahkan mereka tidak bisa mencium bau surga. Siapa? Di antara dua tersebut, salah satunya perempuan berpakaian tapi telanjang. Gimana tuh? Sepakat apa tak sepakat? Ya bagus. Sampai sini paham Bapak Ibu. Begini kondisi kita hari ini. Ini saya sampaikan kehancuran dunia. Nanti kita tutup dengan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengidolakan siapa? Kita katakan Nabi uswatun hasanah, makarimal akhlak, yang menjadi contoh dalam akhlak yang sempurna bagi manusia. Tapi kita tidak mencontoh Nabi. Yang kita contoh manusia yang kita anggap benar. Padahal belum tentu benar. Berapa banyak manusia hari ini mengidolakan yang bukan selayaknya untuk diidolakan. Kadang mohon maaf, untuk menghadiri acara mereka yang tampil, kita rela meninggalkan sholat. Itu konser siapa? Itu konser Inul Daratista. Datang, nabrak sholat, kita tinggalkan demi Inul. Jawabannya sederhana Pak. Kan datangnya jarang-jarang Ustaz. Ya besok begitu juga sama Allah itu. Masuk aja ke neraka, kan jarang-jarang kata Allah. Mau digitukan Pak? Bu? Mau enggak digitukan? Tapi mengapa kita masih berbuat demikian? Berapa tahun umur kita? Hampir saya anggap diri saya pribadi 36 tahun. Tiap tahun memperingati Maulid Nabi. Apa yang bisa saya terapkan pada diri saya? Ini poin penting untuk kita Pak. Refleksi itu. Kita tahu tanggal lahir Nabi, kita tahu rumah Nabi, kita tahu istri Nabi, kita tahu sahabat Nabi, kita bahkan tahu siapa yang menyusui Nabi. Tapi kita tak pernah menerapkan apa yang dilakukan oleh Nabi dalam rumah tangga kita. Sehingga mohon maaf Pak, anak tidak sholat kita biasa aja. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika anaknya tidak sholat? Kalau ada anak tidak sholat. Muru auladakum bis salah. Suruh anakmu sholat. Kalau mereka tak sholat, apa yang dilakukan? 9 tahun, apa yang dilakukan? Pukul. Pukul kan? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, berani mukul anak? Berani kali Ustaz, bagus. Kalau yang tak berani, nanti kabur dia dari rumah Pak Ustaz. Biarkan dia kabur dari rumah. Tapi besok-besok balik dah ya, wallahu alam. Itu yang terjadi sekarang Pak. Orang tua zaman dulu mengingatkan, memberikan pendidikan sholat kepada kita bagaimana? Sholat enggak? Kalau enggak sholat, jangan kau keluar dari rumah. Kalau sekarang enggak, mau kemana nak? Mau pergi ke kafe, mak. Ayah jangan lupa sholat ya. Ya memang tak lupa dia sholat, tapi sholatnya di kafe. Masih mending Ustaz daripada tak sholat. Betul, tapi masjid kosong. Anak muda enggak ada sekarang. Apa yang terjadi sekarang? Dampak dari perkataan kita. Enggak apa-apa nak kau pergi main kemanapun. Yang penting jangan lupa sholat. Benar, mereka enggak lupa sholat. Tapi mereka enggak pernah sholat di masjid. Yang mengisi masjid siapa? Yang bentar lagi mati. Yang sudah tua-tua. Akhirnya apa? Kita buta dengan generasi kita. Kita tidak punya generasi yang mau tunduk yang mau tinggal dalam masjid. Itu yang terjadi sekarang Pak. Mungkin di sini lebih baik. Tapi Bapak Ibu kalau datang ke Pekanbaru, lihat. Di mana masjid yang ada anak mudanya. Hanya segelintir. Masjid dari sekian banyak masjid. Di mana letak anak mudanya. Kita lemah dalam hal seperti ini. Sampai Nabi katakan begini. Kata Nabi, yusaku alaikum antada alaikumul umam, kata Nabi. Kelak umatku itu jumlahnya banyak tapi lemah. Sangat lemah. Sahabat nanya, amin qillatin nahdu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah kami ketika itu sedikit? Kata Nabi, ndak, antum banyak seperti ghusa'is sail, seperti buih di lautan. Walakinnakum dhaif, tapi kalian lemah. Ditanya apa penyebab lemahnya? Terjangkit penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta terhadap dunia, benci kematian. Apa kaitannya dengan yang tadi, Ustaz? Kecintaan mereka terhadap dunia melupakan kepentingan mereka kepada Allah. Porsi dunia lebih banyak daripada porsi akhirat. Jangan salahkan ketika kita tidak bisa memberikan pendidikan agama yang terbaik kepada mereka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf kalau katanya agak terlalu kasar untuk kita dengar. Pengkhianat mereka yang tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Pengkhianat. Dan itu dikatakan oleh Allah. Orang yang tidak memberikan, mereka yang punya anak tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya, mereka berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan Pak.
Ini poin penting bagi kita. Apa kata Nabi? Adibu auladakum ala salasi khisal. Ajarkan anakmu 3 perkara. 1, hubbu Rasulillah, cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, hubbu ahli baitihi, cinta kepada keluarganya. Yang ketiga, hubbu qiraatil Quran, mencintai baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Berapa jam Bapak Ibu kasih buat anak dalam sehari baca Quran? Berapa jam? Ada sampai 1 jam anak kita ngaji? Boro-boro 1 jam 1 menit dia kabur, Ustaz. Pantat dia dah panas. Coba bayangkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang saya sampaikan ini fakta. Kita melihat kasus-kasus hari ini. Mohon maaf. Kita sedih dengan kondisi kita hari ini. Maka mohon maaf Bapak Ibu. Satu sisi saya sangat bahagia sekali sampai di sini. Melihat perkembangan maulid Nabi yang masih ada. Tradisi yang masih terjaga. Yang paling penting dari keagungan tradisi ini, bagaimana kemudian dari hasil tradisi yang kita buat yang baik ini, anak-anak muda kita dan kita semua menerapkannya dalam rumah tangga kita. Jangan kita maulid Nabi rame, masjid kosong. Masjid kosong. Tapi maulid Nabi satu kampung datang. Yang sholat mohon maaf, akhir zaman begitu memang. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Bisa dipahami? Baik. Kembali kepada poin hadis yang kedua. Kata Nabi, ada yang menyebabkan rusak amal ibadah kita, Pak. Hubbud dunia tadi. Kecintaan kita terhadap dunia menyebabkan amal ibadah kita tidak Allah terima. Bahkan di antara sekian banyak itu ada perbuatan satu yang dikatakan oleh Nabi, satu saja. Apa itu kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali kelak di hari kiamat yang akan dihisab, salat. Hisab, salat. Bab hisab, salat. Bab agama. Yang kurang di antara salah satu 3 ini, maka kafir. Faman salat, satu syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa. Kalau dia tinggalkan syahadat otomatis, Pak. Kalau dia tidak sholat kafir dia. Al-ahdu bainana wa bainahu al-tarikus salat. Perbedaan kita dengan orang kafir, tinggalkan sholat. Pertanyaannya, mengapa kita disamakan dengan orang kafir? Mengapa kita disamakan? Karena orang kafir tidak sholat. Berarti kalau ada umat muslim tidak sholat sama dengan? Itu yang jawab Bapak Ibu semua ya. Kafir. Pertanyaannya adalah, apakah orang kafir dalam Islam ini yang tidak sholat ini keluar daripada Islam? Tidak. Mereka melakukan aktivitas apapun atas nama Allah, tidak Allah terima. Allah hapus amal ibadah mereka. Habitat a'maluhum. Karena mereka sengaja meninggalkan sholat. Coba bayangkan. Ada 6 perkara yang merusak ibadah. Saya lupa, saya tengok satu-satu. Iya Pak, lupa Pak. Yang pertama, nah ini Pak, orang yang merusak amal ibadah dia. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Ada manusia yang suka cari aib orang. Ini yang suka-suka ngintil-ngintil. Tadi masalah apa si anu itu? Ini Bapak Ibu yang suka gosip, tahan dulu lidahnya. Nanti di surga gosip silahkan. Kalau bahasa sekarang nih kepo. Sebenarnya bukan kepo itu. Ya itu juga lah, kepo juga lah. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan satu hal. Penyakit kepo ini sebenarnya penyakit yang kalau kita lihat secara dalam kasat mata biasa saja. Biasa aja. Oh cuman pengen tahu aja. Masalahnya bukan itu Pak. Masalahnya ada di lisan. Masalahnya ada pusat informasi. Kita mendapatkan informasi dari 2. Telinga, mata. Ini lisan kalau tidak terkontrol dengan iman, semua informasi yang didapat dari telinga dan mata keluar begitu saja mengalir seperti air. Kau tahu enggak? Rumah si anu itu berkelahi. Kenapa rumah tangga dia cerai-berai begitu? Laki dia selingkuh. Coba. Dari mana kau tahu? Aku tadi ngintip. Astagfirullah wa atubu.
Kita sibuk mencari aib orang. Bayangkan, mohon maaf Pak, mohon maaf. Ketika pemilihan gubernur, ketika pemilihan bupati, setiap kelompok di antara mereka mencari kekurangan lawannya. Dan disebarkan di media sosial. Saya sampaikan apa adanya Pak, biar Bapak Ibu tahu. Ini kasus yang terjadi. Apa? Kita sibuk mencari aib. Kata Nabi, tubali man syaghalahu bi'uyubihi. Berhasil, berbanggalah, dan selamatlah, dan beruntunglah mereka yang disibukkan oleh aib diri dia sendiri. Aku kurangnya apa? Cari tahu Pak. Ngapa cari tahu kurang orang? Sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Selalu ada kurang orang itu, selalu ada. Hari ini si fulan dicari kekurangannya. Besok fulan, siapa yang tidak dia suka dicarinya terus. Kalau 100 orang kita nggak ada kerjaan Pak. Cuma mencari kesalahan orang, tapi dia lupa dengan kesalahan diri dia sendiri. Ini yang kita sebut dengan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, perbuatan yang tidak bermanfaat yang dilakukan oleh manusia hari ini. Dari mana kita dapatkan seperti ini? Bapak Ibu yang sekarang pegang HP, berhentilah scroll-scroll. Nggak usah tengok status orang, nggak perlu Pak. Tengok status diri kita saja. Iman kita dah kuat atau belum? Penyakit hari ini tangan ini minta ampun gatalnya, Masya Allah. Hasil scroll video. Buka Instagram. Selesai Instagram pindah Facebook. Selesai Facebook pindah apa lagi? TikTok. Selesai TikTok apa lagi? Habislah semua. Bayangkan Pak. Kita dipermainkan dengan alat yang tidak punya, tak punya hati, tak punya nyawa, mati. Tapi kita dipermainkan. Sedang masak hangus gara-gara ini. Anak tak dijemput sekolah gara-gara ini. Berkelahi rumah tangga gara-gara. Sekarang apa yang harus kita lakukan sama HP ini? Jangan. Maksudnya dibuang semua yang tak penting. Kita baca Quran dalam HP kan masih bisa. Tapi mengapa yang kita baca, mohon maaf, kenapa yang kita baca itu hidup orang? Hidup lo udah lurus atau belum? Kalau belum lurus, ngapain kita cari Pak? Mohon maaf, kepo kita ketinggian. Dan apa kata orang barat? Lo masih scroll Facebook orang, kami dah sampai ke bulan. Kita masih asik dengan status orang. Coba bayangkan. Terbukti Pak, terbukti. Indonesia ini negara yang paling besar, tingkat terbesar pertama yang suka menengok status orang. Ini di sini. Dan Bapak Ibu mau tahu penyakit dampak daripada HP ini? 80.000 pemain game online dan judi game online anak di bawah umur di Indonesia. 80.000 di bawah umur. Dan Bapak Ibu boleh tanya sama Kominfo. Siapa yang paling banyak main? Apa yang paling banyak aktivitas yang dilakukan oleh anggota dewan? Main judi online dan game online. Semua Pak. Ya meskipun tidak semuanya, tapi kebanyakannya begitu. Itu yang ngasih informasi siapa? Kominfo. Boleh dicek di berita. Cari aja. Nanti dapat itu. Sekarang kita Pak, apa kepentingan? Tidak ada Pak. Kita lalai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak penting sama sekali. Apa pentingnya membaca riwayat hidup orang? Tidak ada pentingnya. Penting Ustaz, biar kami keponya hilang. Hanya karena penyakit kepo. Itu yang pertama. Yang kedua, qaswatul qalbi. Tadi sudah kita sampaikan. Hati yang mati. Apa yang menyebabkan hati seseorang mati? Maksiat. Yang kedua, suka makan yang haram. Nah, ini poin penting nih. Ini kalau udah bahas yang haram nih bisa sampai subuh nih. Dah Bapak Ibu, saya kasih clue-nya dalam waktu yang singkat. Persoalan halal haram. 1. Pendapatan kita harus halal bukan yang haram. Artinya, lebih baik 1000 berkah daripada 100.000 tapi nyolong. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Dulu Bapak Ibu, saya cerita pribadi saya saja. Dulu saya kerja di staf ahli DPRD Provinsi. Gaji saya 8 juta 1 bulan. Gaji kerjaannya nggak ada. Masuk kantor jam 8, pulang jam 9. Cuma 1 jam duduk, habis itu saya pulang. Tapi jantung saya selama 1 tahun, tak-tup, selama 1 tahun. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya, Pak, bismillah, saya ngajar di pondok saja.
Selama 1 tahun gaji saya 8 juta, tidak pernah bisa nabung 50 ribu sedikit pun tak pernah. Tapi saya ngajar di pesantren gajian 600 ribu per bulan. Jauh banget juga ke bawah, Pak. Dari 8 juta jadi 600 ribu. Tapi saya bisa nabung 50 ribu sebulan. Ini bukan persoalan apa? Persoalan kehalalan dan keharaman. Dan itu kaitannya dengan keberkahan. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf betul. Orang yang suka makan yang haram, mesti akhlaknya nggak benar. Lisannya mesti nggak benar. Kakinya mesti nggak benar. Kaki yang suka melangkah ke tempat yang haram, perlu diketahui, perlu dicek. Apakah yang dia makan yang halal apa yang haram? Mohon maaf. Kita perlu itu, perlu Pak. Anna yustajabalah. Masrabuhu haram. Wa malbasuhu haram. Yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia pakai haram. Anna yustajabalah. Doanya nggak akan pernah dikabulkan. Nggak akan pernah. Kalaupun Allah kabulkan istidraj. Apa kata Allah? Ada cerita kemarin begini. Ustaz, ada artis tuh. Waktu pergi ke Mekah ditutupnya auratnya, Pak. Rapi, Ustaz. Bagus. Setelah pulang dari sana, dibukanya, Ustaz. Dibukanya auratnya, makin seksi dia, Ustaz. Tapi, Ustaz, kata dia, jobnya makin banyak, bukan makin sedikit, kata dia. Ini pertanyaan yang susah dijawab. Tapi ternyata Allah jawab di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Akhadnahum baghtatan baghtatan. Kata Allah, kami tarik dari keberkahan dia sedikit demi sedikit. Nanti kami hancurkan sekaligus. Mau Bapak Ibu begitu? Harun sudah jadi contoh. Dan masih banyak yang lain, Pak. Meskipun mereka mendapatkan kehidupan mereka di dunia. Masuk Mekah mereka tutup, keluar Mekah mereka makin banyak job tapi seksi. Nggak usah iri, Pak. Nggak usah iri. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Selesai. Kenapa saya berani katakan demikian? Janjinya Allah. Akhadnahum baghtatan baghtatan. Kami ambil sedikit-sedikit, kata Allah. Keberkahan itu. Apa yang terjadi? Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, betul. Kita mengambil contoh, Pak. Berapa banyak artis yang hidupnya cerai. Yang kerjaannya cerai nikah, cerai nikah, cerai nikah. Berapa banyak? Pertanyaannya, berpikirkah mereka tentang sesuatu yang halal dan haram? Itu penting untuk kita pikirkan, Pak. Kita muslim, kita mukmin. Satu, pendapatan yang kita mau kasih makan sama anak kita nih. Kalau bisa yang halal, daging yang jadi yang baik. Jangan yang haram, Pak. Membersihkannya susah. Hati dia sudah terlanjur, mohon maaf. Yang tadinya baik, tintanya besar putih, jadi hitam hanya karena yang haram. Sampai di sini bisa dipahami, Pak. Qaswatul qalbi. Penyebabnya, Pak, makan yang haram dihasilkan dari pendapatan yang haram. Yang kedua, makan yang haram, makanan yang benar-benar haram. Contoh, daging babi halal apa haram? Saya bocorkan sama Bapak Ibu. Habis ini boleh cek. Yang punya Google silahkan cek. Dari daging babi berhasil tercipta 120 lebih produk dari seekor babi. Saking seriusnya, Pak, mereka menghancurkan kita dari daging babi. Tulang babi jadi peluru. Minyak babi jadi penyedap rasa. Telinga babi entah jadi apa-apa. Pokoknya 120 lebih produk dihasilkan hanya seekor. Coba bayangkan. Kita makan itu sedikit demi sedikit. Apa rasanya? Enak, Ustaz, kata dia. Astagfirullah. Bapak Ibu, mereka memasukkan makanan-makanan yang haram dalam makanan kita, itu kita tanpa sadar. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dari seekor babi lahir 120 lebih bahasa Inggris tentang babi. 120 lebih dihasilkan bahasa Inggrisnya dari seekor babi. Ya Allah, ya Rabbi. Sekarang kalau kita tidak hati-hati, apa yang mau kita kasih makan dengan anak-anak kita? Mungkin, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu masih aman. Di sini makanannya enak, masih tradisi semua, masak sendiri. Coba Bapak Ibu lihat datang ke sana, ke kota itu. Apa yang dimakan? Kuaci. Ternyata bercampur dengan minyak babi. Ya Allah, ya Rabbi. Makanan yang haram. Dua, khamar, minuman yang haram. Kita kadang untuk menghilangkan stres, kita makan yang haram. Yang ketiga, kita menghasilkan dengan cara yang haram. Itu yang dikatakan Nabi. Apa kata Nabi? Halalun bayyinun wa haramun bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat.
Di antara halal dan haram itu ada umur mustabihat yang tidak jelas. Faman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Yang terjebak dalam subhat terjebak dalam yang haram. Tinggalkan. Nah, seperti yang sendal tadi, itu subhat tapi gosop itu. Nah, itu tinggalkan itu. Lebih baik nyeker daripada harus bawa sendal orang. Bisa dipahami? Itu baru sendal ya. Cari contoh yang lain. Sama tuh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Qaswatul qalbi. Banyak maksiat membuat hati kita mati. Yang kedua, memakan yang dua ini yang terpenting Bapak Ibu. Yang ketiga, hati kita mati. Qillatu dzikrillah. Sedikitnya kita berzikir kepada Allah. Orang yang malas zikir, orang yang malas bersolawat, mesti hatinya cepat dikeraskan. Ini bukan keras kepala, bukan keras hati, bukan. Tapi memang hati dia cepat tertutup, tidak mau menerima nasihat orang lain. Kau anak kecil menasihati aku lebih tua daripadamu. Itu karena kesombongan dan keangkuhan. Padahal salah. Sudah salah, keras kepala, tidak mau dinasehati hanya karena anak kecil. Kalau orang hati dia lapang, kecil sekalipun, kalau dia berilmu dia terima. Harus begitu, harus. Jangan karena kesombongan kita, keangkuhan. Dampak daripada hati yang, mohon maaf, tertutup tadi, angkuh, sombong. Dan kita menjadi manusia yang lebih daripada yang lain. Sum'ah masuk, takabur jadi, ria oke. Lengkap semua Pak. Kita jadi manusia yang angkuh. Yang kedua. Yang ketiga dari hubbud dunia. Sudah kita sampaikan. Qillatul haya. Manusia hari ini rasa malunya sedikit. Apa kata Nabi? Salah satu tanda datangnya hari kiamat. Salah satu tanda datangnya hari kiamat kata Nabi. Sedikitnya manusia yang punya rasa malu. Berzinah tengah jalan tidak malu Pak. Boncengan laki-laki yang bukan muhrim. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Boncengan peluk-pelukan ternyata suami. Jangan sampai. Itu baru. Kata Nabi dalam hadisnya begini. Kata Nabi. La taqumus sa'ah hatta tara an-nikah fit tariq. Tak akan terjadi hari kiamat. Kalian akan melihat perselingkuhan itu seperti hal yang dinormalisasikan di tengah jalan. Kata dia. Orang pegang tangan laki-laki perempuan yang bukan muhrim biasa. Orang duduk berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim biasa. Zaman dulu mohon maaf zaman dulu jangankan duduk. Kau nak bawa kemana anakku? Nak bawa kemana? Kalau kau mau bawa anakku nikahkan dia. Kalau sekarang, nak kau tak ada pasangan. Bapak dia yang menawarkan. Astagfirullah. Coba Pak. Ya Allah ya Rabbi. Begitulah normalisasi yang kita maksud sekarang. Menormalkan kemaksiatan, membiasakan sifat-sifat kemungkaran dan kemaksiatan terjadi Pak. Nabi yang bilang, kata Nabi kelak begitu mudahnya orang berzinah. Zinah itu Bapak Ibu mohon maaf bukan hanya berhubungan badan. Mata punya zinah, kaki punya zinah, tangan punya zinah, mulut punya zinah. Ada satu lagi, hati pun punya zinah. Ini penyakit bagi kita hari ini. Maka kata Nabi, qillatul haya. Manusia hari ini tidak punya malu. Gitu. Sekarang saya tanya, apa orang korupsi itu malu dia? Enggak Pak, tertawa dia senyum-senyum aja dia. Kenapa? Yang dibalikkan tak seberapa. Enggak seberapa Pak. Maaf Pak, mohon maaf. Bangga dia, bangga. Enggak apa-apa kami di penjara. Kan 900 triliun. Paling yang dibalikkan 200 triliun. Sisanya 1 triliun pun kami tak akan selesai. Coba bayangkan Pak. Itu gaya berpikir manusia hari ini. Enggak punya rasa malu. Mereka bermaksiat tidak malu kok. Sekarang pertanyaannya adalah, berimankah mereka demikian? Tidak beriman. Ini sampai jam berapa nih? Ini kalau tak diberhentikan bahaya nih. Berapa menit lagi Bapak Ibu? 1 jam lagi. La ilaha illallah. Ya habis. Baik Bapak Ibu. Qillatul haya. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Kata Nabi yang kelima. Tulul amal, panjang cita-cita. Maksudnya bagaimana? Duduk di rumah, andai aku punya mobil ya. Tapi dia mohon maaf tak kerja Pak. Mengharapkan mobil jatuh dari langit. Astagfirullah wa atubu ilaik. Bapak Ibu mohon maaf. Boleh kita menghayal. Mohon maaf, boleh kita menghayal? Tidak boleh Pak. Kita menghayal ini tak boleh. Tapi berangan-angan dibenarkan Pak. Dengan catatan.
kita punya pekerjaan dan punya ikhtiar. Kalau kita mohon maaf proletar, apa yang mau kita angan-angankan, Pak? Tapi kan Allah Maha Kuasa, Pak Ustadz, itulah aliran sesat. Ada namanya Jabariyah, ada namanya Qadariyah. Dua-duanya diakui oleh para ulama sesat. Kapan? Pokoknya aku tidak mau kerja. Allah kan Maha Kuasa, bentar lagi datang duit itu. Ini terjadi, Pak. Kejadian fakta dan nyata. Apa kata suaminya? Kata istrinya begini, Bang, anak kita nih sudah tak makan 2 hari. Apa jawaban suami? Berpasrah diri kepada Allah. Nanti akan datang makanan. Hari ketiga, Pak, makin sakit perut istri dan anaknya, Pak. Hari keempat protes istrinya sama dia. Apa kata dia? Kau durhaka kepada suami, kata dia. Besoknya hari kelima datang istrinya kepada seorang ulama, Pak. Disampaikan. Didatangi laki-laki tadi, Pak. Apa kata ulama tadi? Apa yang kau pelajari itu salah. Kita butuh ikhtiar. Dinasihatin panjang lebar, Pak, sampai 5 jam. Baru kemudian dia mengerti. Akhirnya baru dia mau kerja, Pak. Sudah mati, anak istrinya udah mau mati, Pak. Coba bayangkan. Yang kayak gini sesat apa tak sesat? Sesat. Tapi ada orang yang tidak percaya dengan Allah. Sesat apa tidak? Dua-duanya sesat itu. Yang nunggu duit datang dari langit, tak datang-datang. Kecewa kan? Tapi kami berharap, Ustaz, katanya Allah Maha Kuasa. Sama dengan orang jahiliyah pada masanya, Pak, munafik. Orang munafik dalam perang Uhud begitu mikirnya. Apa kata dia? Muhammad, kau kata kemarin Tuhanmu mau memberikan kemenangan kepada kita dalam perang Uhud, kata dia. Ini buktinya kita kalah. Mana dia? Orang munafik yang ngomong tuh, Pak, Muslim dia, munafik dia. Sama Nabi dia bilang begitu. Orang jahiliyah dulu sebelum datang Islam begitu. Tapi bedanya Islam belum datang. Sekarang Muslim, tapi nggak ada yang percaya sama Allah, Pak. Anak aku tidak bisa masuk sekolah, Ustaz. Kenapa zonaisasi? Datang minta sama Allah. Ya Allah, jika itu haknya anakku, maka kasih. Jangan datang dulu ke anggota dewan. Ujung-ujung kita bayar suap, kita nambah dosa. Nambah apa? Tapi kan anak kami sekolah, Pak Ustaz. Betul, tapi kita sudah, mohon maaf, kita sudah syirik modern duluan. Kita sudah percaya kepada manusia, minta bantuan kepada manusia tanpa menghadirkan Allah. Hati-hati, Pak. Perbuatan sederhana merusak amal ibadah. Syirik kita, Pak. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Itu yang keberapa tadi? Tulal amal. Yang keenam. Zalimun linafsi. Apa itu artinya zalimun linafsi? Atau zalimun li ghairihi. Selalu melakukan perbuatan kezaliman. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Maka kita sebenarnya prihatin dengan orang-orang yang suka melakukan kezaliman. Bapak Ibu, apa kata Nabi dalam hadisnya? Manusia yang bagus ibadahnya, tapi rusak hablum minan nasnya, jangan pernah mimpi masuk surga. Mimpi aja nggak boleh. Seorang ulama, seorang pemuda, rajin sholat tahajud duhanya, Pak. Tertulis dalam kitab Kasyifatul Qulub, karangan Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ahli ibadah, kata malaikat, aku diharamkan oleh Allah untuk menuliskan namamu dalam catatan amal baik, kata dia. Menangis, Pak, yang ahli ibadah tadi nangis. Taunya kenapa? Dia punya buruk perbuatan dengan tetangga dia. Dia tak tahu tetangga sampingnya, mohon maaf, tetangga sampingnya belum makan, dia tak tahu, Pak. Kebalikan dengan pemuda tadi, ahli maksiat, tapi dalam mimpi seorang ulama dikatakan ahli surga. Coba bayangkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan mimpi masuk surga sekalipun ibadahmu rajin, tapi Anda menyakiti satu hati manusia. Kelak mereka datang ke hadapan Allah dengan mengatakan, ya Allah, Fulani bin Fulan telah menyakiti hatiku, ya Allah. Datang kepada Allah, memprotes kepada Allah si Fulani bin Fulan, semua kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada dia diambil dan dipindahkan kepada orang yang kita sakiti. Kalau habis amal baiknya, amal buruk orang yang kita sakiti dipindahkan kepada kita. Bangkrut. Sama halnya dengan gibah. Sama halnya yang suka menyakiti hati orang lain. Sama halnya dengan suka mencari aib orang lain. Sama halnya yang suka menyebarkan aib orang lain. Sama halnya yang suka menyakiti orang lain. Ustaz, kalau orang korupsi itu masuk? Masuk. Masuk. Apalagi semua kezaliman yang kita lakukan, semua yang kezaliman terhadap manusia, kita wajib menyelesaikan di dunia, termasuk hutang.
Ini berhutang mau, bayar tak mau. Alah, betul pula. Memang begitu penyakitnya. Pokoknya kalau berhutang tuh cepatnya bukan main. Tolonglah Ustaz. Iya. Belum kita bayar, belum kita kasih duitnya telepon terus. Setelah kita kasih, alhamdulillah 4 bulan tadi bayar-bayarnya. Apa kata cerita Abu Nawas? Ada seorang menteri pinjam duit pada masa pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ada menteri pinjam duit 100 dinar kepada Abu Nawas. Minjamnya pengen cepat, dikasih sama Abu Nawas. Sudah 2 bulan nggak dibalik-balikin. Akhirnya dikerjain sama Abu Nawas. Dibawa ke dukun yang bisa memperkaya orang. Karena si tukang menteri tadi cinta terhadap dunia, datang dia Pak, ikut. Apa kata yang tukang dukun tadi? Orang yang tidak mau membayar hutang, nanti dia akan tergadaikan dan jiwanya akan menjadi tumbal seumur hidup. Balik di situ, langsung dikasihkan duit tadi. Hutangnya dia kepada Abu Nawas tadi. Apa kata Abu Nawas? Aku cuma ngerjain kamu aja agar kau bayar hutang, katanya. Nggak mungkin kita harus doakan saudara kita yang ya Allah, engkau miskinkan dia karena dia sudah punya banyak hutang kepada saya dan tak mau bayar ya Allah. Miskinkan dia ya Allah. Tanpa perlu kita minta Allah miskinkan. Tanpa perlu kita minta Allah miskinkan. Ini mohon maaf Bapak Ibu yang punya hutang cepat selesaikan. Kalau enggak akan ada berkahnya Pak. Enggak ada berkahnya. Rumah tangga kita tidak berkah. Yang kita makan tidak berkah. Di akhirat kita dituntut. Mending selesaikan di dunia. Hutang. Apa namanya? Itu duit ataupun apapun semua sama. Bisa dipahami Bapak Ibu? Zalim. Kita berbuat zalim kepada manusia. Hari ini kita melihat kasus-kasus yang terjadi di negara kita ini. Begitu banyak manusia dengan mudah menyakiti dan melakukan kezaliman terhadap saudara-saudara kita. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak sedang melakukan kritikan kepada siapapun. Hari ini kemiskinan itu harus dibuat. Kenapa saya katakan harus dibuat? Karena mohon maaf, semakin banyak manusia yang miskin, semakin mudah disetir. Semakin mudah ditaklukkan. Itu kezaliman yang paling besar yang hari ini yang kita temukan. Manusia hari ini. Mohon maaf Pak, salah satu agenda Amerika yang harus disampaikan di malam hari ini saya sampaikan Pak. Program Amerika dan program Israel terhadap kita satu, memusnahkan manusia. Dengan program kemiskinan dan program-program yang lain. Jadi kemiskinan itu memang diciptakan. Memang umat muslim disuruh untuk saling mencaci dan memaki. Memang umat muslim selalu disuruh untuk menzalimi satu dengan yang lain. Itu penting. Kenapa? Agenda Amerika dibalik itu semua, Pak. Dan Bapak Ibu harus paham. Israel punya agenda tersendiri terhadap kita. Yahudi khususnya. Apa itu? Mengecilkan populasi manusia di muka bumi ini. Jadi, apa maksudnya? Kita akan dimusnahkan oleh mereka dengan cara mereka. Yang bisa kita lawan adalah hari ini bagaimana kita melawan kekuatan Israel itu dengan cara poin terakhir yang ingin saya sampaikan. Apa itu? Bersatulah. Apa namanya Bapak Ibu? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah umat muslim, bersatulah. Bagaimana cara kita bersatu? Kalau pengen lihat umat muslim kuat, tengok sholat jamaahnya. Karena tempat untuk menyatukan semua ras cuma bisa di masjid. Kenapa demikian? Karena masjid satu-satunya tempat pembangun peradaban. Nabi membangun kecerdasan dari masjid. Nabi membangun persatuan dari masjid. Nabi melawan penjajahan dari masjid. Nabi membunuh kaum Yahudi, Nasrani, munafik dari masjid. Saya ceritakan Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran itu ada namanya Masjid Diror. Yang dibangun untuk menghancurkan umat muslim. Namanya Masjid Diror. Dibangun. Untuk merusak Islam perlu masjid. Untuk membunuh Nabi butuh masjid. Sekarang kita tanya sama kita semua. Akan dilakukan oleh siapapun yang tidak suka dengan Islam dengan cara apapun. Termasuk harus membangun masjid. Kalau kita hari ini masih seperti ini dan saling mencaci, memaki dan saling berpecah belah, kapan kita mau bersatu?
Nabi, kita refleksi Nabi, Nabi membangun piagam Madinah. Apa namanya? Apa namanya? Disatukan sama Nabi. Yahudi, Nasrani, munafik, dan muhajirin dan ansor disatukan dalam satu amandemen perdamaian pertama di dunia. Namanya Piagam Madinah. Apa yang terjadi dalam Piagam Madinah tersebut? Orang Yahudi kalau melakukan kesalahan dihukumi pakai agama mereka. Nasrani pakai agama mereka. Islam pakai agama mereka. Bersatu, Pak. Nabi bangun. Kalau tidak begitu, umat muslim tak akan kuat. Sekarang Bapak Ibu perhatikan. Ini saya ulang dari apa yang saya sampaikan tadi siang, tadi pagi. Apa itu Bapak Ibu? Negara-negara Arab hari ini tunduk sama Amerika dan Israel. Umat muslim sedang berada dalam kelemahan. Kalau kita yang di sini saja, hanya karena perbedaan kita sudah berkelahi, bagaimana tingkat yang besar? Kita sudah sangat Tapi kalau kita bisa bersatu seperti ini terus, nilai-nilai keislaman kita jaga, insya Allah kita kuat. Kenapa begitu? Kita umat muslim saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ini mohon maaf, kawannya bikin maksiat, dia diam aja, Pak. Kita diam. Kawan kita maksiat, kita diam. Kita tak mau kasih nasihat, kita tak mau mengingatkan. Orang muslim, mukmin mengaku beriman, dan diam terhadap kemungkaran, mereka tidak beriman. Seorang ulama dari Mesir, Syekh Atiyah Sakar, mengatakan, orang yang berdiam diri atas kemungkaran sementara dia melihat kemungkaran, mereka la yu'min, mereka tidak beriman. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, poin terakhir yang ingin saya sampaikan begini Bapak Ibu, untuk kita semua. Saya mengajak kepada kita semua Bapak Ibu, dari acara refleksi Maulid Nabi yang setiap tahun kita lakukan, harus ada perubahan. Setidaknya kita memperingati Maulid Nabi, tangan kita terjaga, lisan kita terjaga, mata kita terjaga, kaki kita terjaga. Jangan tiap tahun kita Maulid tapi mohon maaf kemaksiatan jalan terus. Sholat jalan curi oke. Sholat jalan mulut mencaci. Sholat jalan maulid jalan, tapi tidak pernah sholat. Maulid oke, rame, tapi mohon maaf mencaci maki juga. Maulid jalan mengaku cinta Nabi, tapi mohon maaf baca Quran tidak. Cinta kepada Nabi, tapi tak pernah menjalankan sunnah Nabi. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan, keluar pakai kaki, doa pun lupa. Di mana letak sunnah Nabi yang kita katakan refleksi mencintai Nabi? Kita dengan hal sederhana seperti ini kita lupa. Bahkan mohon maaf kita tak pernah mengajarkan anak dengan doa tersebut. Bagaimana sunnah Nabi bertahan? Sementara kita yang umat muslim lalai dengan hal tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya tutup Bapak Ibu dengan satu nasihat dari seorang ulama. Namanya Syekh Said Hawa. Kata Syekh Said Hawa, syahadat seseorang itu bisa batal dengan 20 poin. Tapi saya tak sampaikan semuanya. Saya sampaikan beberapa poin saja. Di antara sekian banyak 20 tersebut, beliau mengatakan satu. Ketika ada seorang muslim yang menyakiti muslim yang lain, mereka termasuk dalam kategori melakukan kezaliman yang bisa terjerumus dalam pembatalan syahadat. Yang kedua, orang yang lalai akan kenikmatan Allah. Yang ketiga, orang yang lalai akan sunnah nabinya. Yang keempat, orang yang lalai akan sang penguasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup 4, Pak. Keempat ini, kita bisa saja terjebak dalam kondisi seperti ini dengan mudah. Kita lupa dengan Allah, terjebak dalam pembatalan syahadat. Kita tak menjalankan sunnah Nabi dan mengingkarinya, terjebak dalam pembatalan syahadat. Kita mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan mencaci maki dan kufur, kita terjebak dalam pembatalan syahadat. Kita terjebak dalam pertempuran, persaudaraan, perpecahan, kita terjebak dalam pembatalan syahadat. Keempat yang saya sampaikan adalah tonggak kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini.
Baik kita sesama, insya Allah kita baik. Baik kita dengan nikmat Allah yang kita makan, yang halal, kita akan melahirkan akhlak yang mulia. Baik kita dengan sunnah-sunnah Nabi, akan tertanam kebaikan dalam diri kita. Insya Allah kita mencintai Nabi. Orang yang suka menjalankan sunnah Nabi, mesti akan mendapatkan syafaat Nabi. Dan yang terakhir, orang yang selalu menghadirkan Allah dalam setiap perbuatannya, mesti dia disayang oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Mau Bapak Ibu? Itu refleksi maulid Nabi yang harus kita tanamkan mulai hari ini. Kenapa? Karena hari ini kita sudah jauh daripada nilai-nilai agama. Yuk kita kembalikan, kita bangun peradaban kita. Kalau bukan umat muslim, terus siapa yang akan mengembangkan peradaban Islam? Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Cukup lumayan keringatnya basah. Mana Bang Eka tadi? Sengaja kali dia. Terima kasih Bang Eka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, jika nanti ada yang salah, sampaikan saja dan tidak usah takut. Insya Allah kami terima dengan lapang dada. Fa'tabiru ya ulil absar la'annakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.